Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bertani sehat. Pada video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman mengenai bercocok tanam secara hidroponik. Mungkin teman-teman ada niat mau mencoba berhidroponik tapi bingung dengan hidroponik. Apa bedanya dengan tanah? Mungkin bingung juga apa yang perlu dipersiapkan, apakah perlu biaya yang mahal, kemudian ngapa ada orang yang berhidroponik gunakan pipa dan juga yang tidak. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan itu semua. Semoga dari penjelasan saya ini teman-teman tidak bingung lagi tentang hidroponik. Namun yang perlu digarisbawahi di sini saya tidak ingin menggurui ya teman-teman. Jadi saya hanya ingin berbagi pengalaman saya saja dalam berhidroponik. Kita sama-sama belajar. Jika ada masukan dan koreksi dari teman-teman mengenai penjelasan dari saya ini, bisa sama-sama kita diskusikan di kolom komentar. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu apa itu hidroponik. Jadi hidroponik itu diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu hidros dan ponos. Hidros artinya air dan ponos artinya daya atau kerja. Sehingga hidroponik dapat diartikan cara bercocok tanam yang memanfaatkan air sebagai media nutrisi untuk diserap oleh tanaman dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Atau singkatnya, tanaman menyerap nutrisi atau unsur hara yang terlarut dalam air. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, walaupun menggunakan botol, ini juga bagian dari hidroponik. Jadi hidroponik itu tidak harus menggunakan pipa seperti ini. Nah, penggunaan pipa atau tidak menggunakan pipa itu di dalam hidroponik dikenal dengan istilahnya sistem instalasi. Jadi sistem instalasi itu ada banyak jenis. Yang nanti akan kita sampaikan pada slide berikutnya. Nah, kita balik lagi di sini. Sebagaimana kita tahu bahwa air itu kan salah satu fungsinya sebagai pelarut ya teman-teman. Misalnya teman-teman memasukkan gula ke dalam wadah yang berisi air, kemudian diaduk. Nanti wadahnya akan berubah menjadi larutan gula yang manis. Nah, begitu juga dengan air yang ada di dalam botol ini. Ketika kita menuangkan nutrisi di dalam air ini, biasanya nutrisi hidroponik itu berupa A, B mix. Jadi ada nutrisi A, B yang dilarutkan di dalam air, maka namanya AB mix. Maka air akan menjadi larutan nutrisi yang nantinya diserap oleh akar tanaman untuk proses pertumbuhannya. Jadi hidroponik prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi tanaman menyerap nutrisi atau unsur hara yang sudah terlarut di dalam air. Nah, kita masuk ke unggulan hidroponik. Ya, apa sih kita harus menggunakan hidroponik? Kan bisa juga kita menggunakan sistem tanah. Jadi kita tidak perlu letih-letih belajar tentang hidroponik. Nah, tentunya ada keunggulan yang dimiliki hidroponik dibandingkan dengan sistem bercocok tanam menggunakan tanah. Yang pertama, dapat dilakukan di ruangan yang sempit. Jadi jika di pekarangan rumah teman-teman sempit atau areanya terbatas, hidroponik ini bisa menjadi solusinya untuk teman-teman agar dapat bercocok tanam. Karena di area yang sempit masih bisa mendapatkan lubang tanam yang banyak. Contohnya pada gambar ini, walaupun hanya di pagar saja bisa mendapatkan lebih dari 20 lubang tanam. Tentunya hal yang sulit untuk dilakukan jika menggunakan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih efektif dalam pemberian nutrisi. Dalam hidroponik ada istilah namanya tandon. Tandon ini adalah wadah yang berisi larutan nutrisi, di mana larutan nutrisi akan mengalir ke tanaman dan kembali lagi ke tandon. Jadi dari banyak tanaman yang ditanam, nutrisi hanya dituangkan ke dalam tandon saja teman-teman. Nah, sehingga lebih efektif jika dibandingkan tanah, karena harus satu persatu dalam pemberian pupuknya atau nutrisinya. Jadi harus satu persatu tanaman. Jadi tentunya memakan waktu yang cukup lama. Jadi tidak seefektif hidroponik. Oke, yang ketiga, tidak perlu melakukan pengolahan lahan dan pengendalian gulma. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mencangkul atau membersihkan gulma jika bercocok tanam dengan hidroponik. Oke, yang keempat, kebersihan tanaman lebih mudah dijaga. Yang kelima, menghemat air. Nah, walaupun hidroponik identik dengan air, tapi penggunaan air tidak sebanyak bercocok tanam di tanah.
karena air di dalam tandon tidak perlu ditambahkan lagi jika memang belum mendekati habis. Nah, jadi dibiarkan saja, walaupun sudah 3 hari belum mendekati habis, tidak perlu ditambahkan. Sedangkan tanaman di tanah harus disiram setiap hari, kecuali hujan turun. Nah, jadi kalau setiap hari harus disiram, tentunya memakan air yang cukup banyak dibandingkan dengan hidroponik. Oke, yang keenam, tanaman tumbuh lebih cepat. Nah, biasanya orang yang sudah berhidroponik itu memiliki alat yang namanya TDS meter. Jadi alat ini dapat membantu mengukur jumlah zat nutrisi terlarut di dalam air. Jadi jika hasil menunjukkan jumlah zat nutrisi terlarut di bawah standar yang telah ditetapkan petani, maka dapat ditambah kembali nutrisinya sehingga tanaman akan lebih cepat panen, karena diperhatiin terus teman-teman kadar larutan nutrisinya, karena ada alat yang namanya TDS meter ini. Jadi dengan nutrisi yang terjaga akan menyebabkan tanaman pun tumbuh lebih cepat. Oke, berikutnya kekurangan hidroponik. Dibandingkan tanah, tentunya ada juga kekurangan yang ada pada hidroponik ini teman-teman. Ya, beberapa kekurangan itu diantara yang pertama, modal yang besar. Ini kalau teman-teman memang hidroponiknya untuk skala industri, modalnya memang cukup besar teman-teman. Tapi ini kembali lagi fleksibel. Teman-teman berhidroponik itu tujuannya untuk apa dulu? Kalau misalnya untuk sekedar pengen tahu atau untuk nanam rumahan aja atau hobi, modal yang dikeluarkan pun tidak sebesar-besar amat. Jadi masih di kategori sedang teman-teman. Jadi modal yang besar ini kembali lagi ke tujuan teman-teman untuk apa. Oke, yang kedua, ada beberapa sistem yang sangat bergantung dengan listriknya. Jadi yang menggunakan pipa, ya biasanya tuh ada pompa airnya, jadi harus ada listrik. Nah, jadi sangat tergantung sama listrik. Kalau listriknya padam, akibatnya tanamannya bisa layu dan berujung gagal panen. Itu salah satu kekurangan dari hidroponik sih teman-teman. Jadi kita sudah merawatnya hampir 1 bulan mau panen nih, tiba-tiba listriknya padam atau kita lupa nyolokkan listriknya. Nah, jadi sebulan itu bisa menjadi sia-sia teman-teman karena gagal panennya tadi. Oke, yang ketiga, perlu perhatian ekstra. Nah, dibandingkan tanah, untuk sistem hidroponik ini harus kita perhatikan setiap hari teman-teman, bahkan setiap saat. Apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, nutrisinya udah standar belum dengan yang telah kita tetapkan, kemudian yang larutan di tandonnya apakah masih ada airnya atau sudah mau habis, ya kan. Kemudian kita lihat juga hamanya, kemudian tanamannya jangan sampai ada yang tidak tersentuh dengan nutrisi dan sebagainya, ya kan. Jadi perlu perhatian ekstra. Oke, yang keempat, sulit mencari perlengkapan. Ini kembali lagi ke daerah teman-teman masing-masing. Kalau dari saya sendiri, yang keempat ini merupakan salah satu kekurangan dalam berhidroponik, karena kota saya ini yang menjual perlengkapan hidroponik kurang, bahkan tidak ada teman-teman. Jadi ada beberapa peralatan tuh yang harus saya beli secara online atau membelinya di kota lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sistem hidroponik. Tentunya jenis-jenis sistem hidroponik ini cukup banyak. Di sini saya hanya masukkan 4 berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan. Yaitu ada sistem wick atau sistem sumbu, ada namanya sistem NFT, sistem DFT, dan sistem rakit apung. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya sistem wick atau sistem sumbu. Jadi sistem wick atau sistem sumbu ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak menggunakan pompa atau listrik. Jadi untuk menggunakan sistem sumbu ini hanya menggunakan wadah, kemudian ada styrofoam yang telah dilubangi sehingga nanti netpot yang telah dipasang sama kain flanel. Jadi kain flanel ini fungsinya sebagai sumbu untuk menyerap air
nutrisi yang di dalam wadah. Jadi mau air wadahnya mau tinggi mau rendah masih bisa diserap sama kain flanel ini yang fungsinya sebagai sumbu tadi. Makanya namanya sistem sumbu. Jadi sistem sumbu ini cukup sederhana dan murah bagi teman-teman yang ingin mencoba mengenal hidroponik atau menanam hidroponik tapi tidak mau mengeluarkan biaya yang besar. Jadi sistem sumbu bisa menjadi salah satu opsi untuk dilakukan. Kemudian ada namanya sistem DFT. Jadi sistem DFT ini pipanya itu saling terhubung antara satu sama yang lainnya. Oke, jadi seperti ular yang berliuk-liuk. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sistem DFT ini air akan tergenang dalam pipa. Apabila melebihi batas maksimal maka air akan mengalir ke pipa di bawahnya. Jadi air yang ada di dalam tandon ini akan naik ke pipa paling atas. Nanti ketika dia sudah sampai ke batas pipa penghubung, maka dia akan masuk ke pipa yang di bawahnya. Jadi air yang ada di dalam pipa ini cukup dalam. Dan kalaupun listriknya ini nanti dimatikan, masih ada genangannya. Jadi sistem DFT ini salah satu manfaatnya ketika listrik padam atau mati, tanaman masih bisa mendapatkan asupan nutrisi karena airnya tergenang di dalam pipa. Kemudian manfaat yang kedua juga dari sistem DFT ini bisa digunakan di lahan yang terbatas karena sifatnya yang bertingkat seperti ini teman-teman. Jadi di lahan yang terbatas bisa mendapatkan lubang tanam yang cukup banyak. Namun kelemahan dari sistem DFT ini pembaruan nutrisinya cukup lama teman-teman. Jadi misalnya di dalam genangan ini ada 800 ppm. Kemudian kita masukkan nutrisi baru sehingga nutrisi yang ada di tandon ini menjadi 1200. Nah, ketika dia naik dia tidak serta-merta menjadi 1200 karena terjadi asimilasi terlebih dahulu dari ppm atau kadar nutrisi yang genangan dengan kadar nutrisi yang baru. Jadi prosesnya tidak langsung jadi teman-teman. Nah, yang berikutnya ada sistem NFT, yaitu sistem air yang mengalir ke pipa secara tipis atau dangkal. Jadi seperti namanya nutrient film, jadi seakan-akan alirannya itu tipis ya. Jadi bentuknya itu pipanya dimiringkan ya, kemudian air yang ada di tandon ini naik ke atas kemudian kembali lagi ke tandon. Nah, aliran yang masuk ini tipis, tidak sedalam DFT, namun pembaruan nutrisinya cepat. Jadi ketika kita masukkan 1200 ppm di tandon ini, maka tanaman pun juga mendapatkan 1200 ppm. Namun kelemahannya ketika listrik padam, nah tanaman tidak akan mendapatkan nutrisi, karena tidak ada air yang tergenang di sini. Kemudian ada sistem rakit apung. Jadi sistem rakit apung ini hampir sama dengan sistem sumbu, hanya saja dalam sistem rakit apung penggunaan airnya lebih banyak dari sistem sumbu. Jadi dibuat kolam selebar mungkin, seluas mungkin, kemudian nanti di atasnya dikasih styrofoam, sama kayak seperti sistem sumbu. Namun dari sistem rakit apung ini bisa menggunakan listrik. Jadi bisa menggunakan listrik, bisa juga tidak. Kalaupun menggunakan listrik biasanya diisi dengan aerator untuk penyuplai oksigennya. Sistem rakit apung ini cocok bagi teman-teman yang sering meninggalkan kebun. Jadi ketika teman-teman mungkin kerja, itu tidak perlu mikir hidroponiknya tanamannya itu terkena air atau enggak, kemudian listriknya hidup atau enggak, karena tanaman bisa mendapatkan nutrisi walaupun listriknya padam, bahkan tidak menggunakan listrik pun masih oke lah untuk digunakan sistem rakit apung ini ya. Kemudian kita masuk ke apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memulai berhidroponik. Tentunya ada peralatan yang perlu teman-teman siapkan ya, bisa teman-teman nanti cek di toko pertanian atau teman-teman cek di toko online. Kayak yang pertama itu ada yang namanya rock wall. Jadi rock wall itu konsepnya tuh sama seperti busa untuk menyerap air dan menyimpan air dalam waktu yang cukup lama. Namun bedanya sama busa, kalau busa itu terkena sinar matahari dalam beberapa menit aja itu sudah kering, tapi kalau rock wall ini masih bisa menahan air dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini namanya rock wall.
Fungsi rock wool ini untuk menyimpan air sehingga akar itu dapat mengambil nutrisi di dalam rock wool ini ketika akar tanamannya belum panjang. Kemudian ada yang namanya AB mix. AB mix itu nutrisi atau pupuk bagi tanaman hidroponik. Kenapa namanya AB mix? Karena ada dua larutan, A dan B. A dan B ini tidak boleh disatukan kecuali di dalam air, maka namanya AB mix. Kemudian ada namanya TDS meter. Jadi TDS meter ini untuk mengukur kadar AB mix atau nutrisi yang terlarut di dalam air. Jadi misalnya suatu tanaman itu dibutuhkan 1200 ppm. Nah, untuk mengetahui tandon kita, air di dalam tandon kita itu 1200 itu melalui alat yang namanya TDS meter ini. Kemudian ada namanya benih. Nah, benih ini juga teman-teman harus siapkan. Teman-teman mau menanam apa? Namun yang perlu diperhatikan, pastikan benihnya itu kalau bisa kemasannya itu emang kemasan yang baik, bagus, dan punya brand atau punya merek. Maksudnya jangan sampai kemasannya itu dari plastik es. Nah, plastik es yang kemudian di staples. Kemudian ada netpot dan kain panel. Jadi netpot ini sama seperti pot, tapi pot pada tanah, cuman netpot ini ukurannya lebih kecil, jadi menyesuaikan untuk hidroponik. Kemudian ada kain panel yang fungsinya untuk sumbu, dan yang perlu disiapkan juga ada namanya sistem hidroponik. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, jenis-jenis sistem hidroponik, teman-teman tinggal pilih sesuai dengan keadaan dan kondisi teman-teman. Pengennya itu sistem yang seperti apa. Kemudian kita masuk ke apa saja tahap dalam berhidroponik. Nah, ada beberapa tahapan. Nanti di antara tahapan ini saya akan buat videonya. Nah, nanti juga saya akan jadikan ini sebagai playlist ya, untuk teman-teman bisa belajar berhidroponik. Oke, yang pertama ada tentukan dan siapkan sistem hidroponik yang diinginkan. Yang kedua persemaian. Persemaian itu proses membuat benih itu berkecambah atau menjadi sebuah tanaman. Nah, kemudian kita membuat nutrisi AB mix. Jadi ketika teman-teman beli AB mix itu tidak serta-merta menjadi larutan ya. Jadi tidak semua toko itu menjual AB mix-nya dalam bentuk larutan. Jadi ada juga yang dalam bentuk bubuk atau padatan. Jadi kita harus melarutkannya menjadi sebuah cairan, yaitu tahapan membuat nutrisi AB mix. Yang keempat, pindah semai. Jadi ketika benih tadi sudah berkecambah, kemudian sudah ada daun sejatinya, lalu kita pindahkan benih tadi atau kecambah tanaman yang sudah tumbuh tadi ke sistem hidroponik yang telah kita siapkan. Nah, tahapan itu namanya pindah semai. Kemudian yang kelima, pemeliharaan dan perawatan. Apa saja sih yang perlu dipelihara dan dirawat? Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kadar nutrisi terlarutnya dalam tandon. Jadi harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh petani itu sendiri. Kemudian serangan hama juga perlu diperhatikan dan lain-lainnya. Kalau semuanya kadar nutrisinya sudah terjaga dengan baik, insya Allah dalam waktu cepat kita nanti akan bisa panen. Oke, mengenai proses tahapan ini tentunya nanti akan saya buatkan video. Nanti akan saya buatkan juga playlist mengenai belajar hidroponik ini. Ya, jadi ada video berikutnya, silakan dipantau aja teman-teman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, informasi mengenai hidroponik. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman mengenai bercocok tanam secara hidroponik. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Dan dipantau terus video berikutnya mengenai belajar hidroponik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.